Parmasari, spesialis anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat makanan pendamping ASI dengan daya tahan tubuh si kecil. Sesuai rekomendasi dari WHO, 0-6 bulan si kecil hanya mendapatkan ASI saja. Kemudian setelah 6 bulan mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Di sini dikarenakan hanya ASI saja sudah tidak bisa mencukupin kebutuhan bayi. Bayi juga sudah mulai aktif bergerak sehingga terjadi gap energi di antara usia di atas 6 bulan itu. Maka bayi sudah mulai harus mendapatkan makanan pendamping. Apa saja yang harus diberikan? Yaitu makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan juga mineral, dan seperti seng, kemudian vitamin A, vitamin D, dan terutama adalah zat besi. Kebutuhan nutrisi untuk orang dewasa dan anak kecil itu berbeda. Dan untuk anak kecil dia hanya bukan untuk pertumbuhan saja, tetapi juga untuk perkembangan. Nah, yang dibutuhkan yaitu adalah 1, makronutrien. Apa yang dimaksud dengan makronutrien? Makronutrien yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh. Misalnya termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian mikronutrien itu hanya dibutuhkan sedikit sebenarnya oleh tubuh, tetapi kalau tidak dipenuhi akan menimbulkan efek yang berbahaya. Terutama di sini adalah zat besi. Sebagai contoh, misalnya zat besi yang dibutuhkan oleh si kecil kurang lebih sekitar 10,8 mg per hari. Itu setara dengan sekitar 98% kebutuhan harian yang dibutuhkan oleh si kecil. Apabila si kecil mengalami gangguan kekurangan zat besi, hal itu sangat berdampak yang berbahaya kepada si kecil karena bukan hanya untuk daya tahan tubuh saja, tetapi juga kecerdasan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kalau kekurangan zat besi maka akan berdampak menurunkan IQ sekitar 6-15 poin di kemudian hari. Sehingga hal ini betul-betul harus diperhatikan oleh parents agar si kecil tidak mengalami kekurangan zat besi. Nah, masalahnya adalah apabila dari makanan pendamping ASI, homemade atau rumahan, kondisi seperti itu sangat susah untuk dicukupi. Yang saya sudah sebutkan, kebutuhan per hari sekitar 10,8 mg zat besi. Itu kalau kita analogkan dengan makan daging, sekitar yang dibutuhkan adalah 385 gram daging. Kemudian kalau kita analogkan dengan bayam, bayi harus makan setidaknya 300 gram bayam, dan itu sangat tidak memungkinkan karena lambung bayi masih sangat kecil sekali, sehingga kondisi seperti itu kita siasati dengan pemberian makanan MPASI yang sudah terfortifikasi agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Yang dimaksud dengan makanan yang sudah terfortifikasi yaitu adanya penambahan mineral ataupun nutrisi-nutrisi tertentu yang dimasukkan ke dalam produk makanan itu, gunanya untuk meningkatkan kualitas dari produk makanan itu. Masalahnya sekarang banyak sekali parents yang berpendapat bahwa dengan makanan fortifikasi itu merupakan makanan yang tidak baik karena diakibatkan banyak mengandung pengawet ataupun itu makanan yang dibuat oleh pabrikan. Nah, sesuai dengan standar produk makanan sekarang, makanan fortifikasi itu justru malah memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil karena makanan di dalam itu sudah komposisinya sesuai dengan standar internasional. Dengan sudah mendapatkan makanan fortifikasi, maka setidaknya kebutuhan nutrisi si kecil sudah terpenuhi. Tetapi untuk menambahkan rasa makanan, maka parents bisa menambahkan misalnya topping-topping seperti ikan, ayam, daging, kemudian tahu, tempe, dan juga bisa yang berasa manis seperti buah-buahan. Selain dari memberikan variasi rasa, di antaranya buah-buahan itu juga mengandung vitamin C yang bisa membantu penyerapan dari zat besi, sehingga akan lebih meningkatkan lagi kandungan nutrisinya ataupun kandungan zat besi di dalam tubuh si kecil. Sesuai dengan rekomendasi WHO, 4 cara pemberian MPASI yaitu tepat waktu, kemudian komposisi yang betul, aman, higienis, dan diberikan dengan cara yang tepat.
Untuk tepat waktu diberikan di atas usia 6 bulan karena ASI saja sudah tidak mencukupi kebutuhan si kecil. Kemudian aman dan higienis pada saat parents menyiapkan makanan pendamping, sebaiknya sebelumnya harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk komposisi yang diberikan harus mengandung protein hewani, misalnya ayam, ikan, kemudian daging, hati, dan sebagainya. Untuk diberikan dengan cara yang tepat yaitu dengan teknik responsive feeding, di mana di sini parents harus memiliki batasan waktu untuk memberikan makanan pendamping. Tidak boleh melebihi dari 30 menit. Kemudian si kecil harus makan dengan posisi duduk agar mengurangi resiko tersedak. Oke parents, tadi saya sudah jelaskan hubungan makanan pendamping ASI dengan daya tahan tubuh si kecil. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.